Selamat siang sobat-sobat peternak dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menanam sedikit rumput odot hasil sampingan kita ya. Ambil sedikit dari sisa-sisa rumput yang ada di kandang kambing. Coba hasilnya pun juga cukup pendek-pendek namun bisa ditanam. Ini umurnya juga sudah cukup tua, hanya saja ukurannya pendek-pendek. Kita ambilnya 3 mata tunas seperti ini sudah cukup. Jika umurnya sudah tua bisa 2 ruas saja atau 2 tunas kita tanam. Ya, kita tanam ini panjangnya cuma 2 meteran lah untuk lahan yang akan kita tanam ini ya. Mari kita buat dulu lubang untuk tanam jenis rumput odot ini. Cara tanamnya bagaimana, cara lubanginya bagaimana. Ya, inilah dia hasil lubang atau parit yang kita bikin ya. Tanamnya mudah, sebesar ini. Dalamnya juga tidak terlalu dalam. Usahakan paling tidaknya lebarnya 1 jengkal, sekitar 25 cm. Ini panjangnya hanya 2 meteran, 2 meter, kedalamannya sekitar 10 cm. Bisa diukur sendiri dengan cangkul ini ya. Tengok ukuran besarnya. Karena bibit kita bisa untuk panjang 2 meteran inilah cukup untuk tambah-tambahan sambil-sambilan rumput sedikit. Jika stok rumput kita kurang, ini adalah tambahan sedikit. Panjangnya cuma 2 meter. Bagaimana cara menanamnya? Sebelumnya mari kita kasih dulu pupuk kandang untuk alas tanamnya. Ya, tujuan kita memberi pupuk pada lubang ini supaya cadangan makanan untuk bibit odot ini ada dan hasilnya pun lebih subur nanti ya. Cukup datarnya seperti ini saja, tidak perlu dalam-dalam dan juga tidak perlu banyak untuk dikasih pupuk. Sedikit saja sudah cukup untuk tambahan makannya tunas-tunas bibit odot nantinya yang baru tumbuh. Selanjutnya akan kita tanam, susun bibit odotnya di atas. Ya, inilah dia hasil setelah kita susun ya. Ini tidak memakai sistem satu baris isi 7 itu. Ini mungkin bisa sampai 8 atau 10 batang satu barisnya. Nah, ini hanya kelebihan dari yang tiap pakan yang ada di rumput odot itu. Soalnya calon bibit odotnya ini masih pendek-pendek, makanya kita tanamnya nggak beraturan kayak gini saja. Nah, setelah kita kasih pupuk kambing tadi untuk alasnya, baru kita taruh rumput odotnya ini di atas ya, sekitar kedalaman 10 cm lah. Nanti rumput odot ini kita timbun. Nah, jika tunasnya nanti sudah tumbuh, barulah kita langsung pemupukan lagi di usianya yang 1 bulan, nanti pas 1 bulan. Ya, usahakan tanahnya untuk menimbun bibit odot ini tanah yang gambur ya. Tanahnya tidak seperti bongkah-bongkahan ini, tapi halus seperti ini saja sudah cukup. Biar nanti tunasnya tumbuh itu tidak susah untuk menembus lapisan tanahnya. Seperti ini saja sudah cukup ya. Ini hanya tanamnya sekitar 2 meteran saja. Misalnya kita setelah ngarit odot itu dapat paling bawah itu bisa diambil satu-satu untuk kita jadikan bibit. Kita kumpulkan sekitar 3 hari atau 4 hari, nah, baru kita tanam seperti ini. Ini istilahnya hemat waktu lah sedikit untuk membanyakkan rumput.
biar stok rumput odot kita aman ya. Kalau nanti musim hujan, aritnya dekat dengan kandang kita. Ya baiklah, akan kita lakukan percontohan sedikit ya cara menimbun rumput odot itu bagaimana. Tanah yang kita untuk jadikan timbunan ini usahakan sehalus mungkin supaya tidak menghalangi pertumbuhan tunasnya untuk tumbuh. Jadi inilah cara yang terbaik ya supaya tunasnya itu banyak, cepat tumbuh dan tidak ada yang gagal saat proses menuju ke permukaan tanah. Jadi nanti untuk pertandanya usahakan jangan ada hewan yang mengganggu ke lokasi kita tanam rumput odot ini. Contohnya seperti ayam lah yang suka cari makan ke tempat rumput odot ini, karena bisa membuat bibit odot kita ini kembali keluar. Soalnya kedalamannya hanya paling tidaknya 10 cm. Usahakan jangan ada hewan yang mengganggu atau melintas lah yang bisa merusak untuk pertumbuhan dari rumput odot kita. Nanti sayang tunasnya masih muda, keinjak atau bagian manapun yang dapat menghalangi pertumbuhannya lah. Ya, jadi nanti setelah ini selesai kita bikin kayak gundukan atau bedengan kecil. Setelah itu kita siram. Karena disiram pertumbuhan rumput odot ini jadi lebih cepat. Usahakan basah ya supaya pertumbuhannya lebih cepat dari yang tidak disiram. Karena sekarang ini juga curah hujan cukup tinggi, jadi kita tidak perlu menyiram. Kalau disiram pun juga tidak apa-apa. Jangan lupa juga dikasih tanda ya, karena di sini juga banyak lalu lintas kita. Ada yang berjalan dekat-dekat sini melintas atau apapun. Ini usahakan tandanya nampak, bedengannya terlihat saat kita lewat ke sini. Dan ini hanya proses perapian tanahnya biar nampak kita membuat gundukannya, gundukan tanahnya tebal-tebal sedikit tidak masalah. Nanti ini bisa kita buat bedengan yang lebih tinggi lagi setelah 3-4 kali panen. Makanya kita bedeng lagi. Kalau untuk periode pertama sampai ketiga cukup seperti ini saja. Jangan takut bedengannya tambah tinggi, karena tanah yang kita naikkan ini akan turun dengan sendirinya. Supaya juga mudah kita membuat aliran airnya supaya tidak menggenangi rumput ini. Dan juga tujuannya juga memperbaiki pertumbuhannya. Nah, ini sebagai patokan supaya nanti saat kita membedengkan kelurusan barisannya itu dapat kita lihat. Ya, sekian, terima kasih. Semoga dapat membantu dulur-dulur semua.